Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi ini, Hanan bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Hanan menaiki sepeda motornya menuju ke kampus. Letak kampusnya dari rumah cukup jauh, sekitar 30 menit perjalanan. Dia harus melewati jalan raya yang setiap paginya selalu macet karena banyak orang yang berlalu lalang memulai aktivitas masing-masing. Dan untuk menghindari kemacetan itu, akhirnya Hanan pun memutuskan untuk berangkat lebih awal. Namun berbeda dengan pagi ini, dia bangun kesiangan dari biasanya. Karena semalaman habis begadang nonton pertandingan sepak bola. Jadi Hanan sangat terburu-buru hingga tidak sempat untuk sarapan. Kalaupun disempatkan untuk sarapan, pasti dia akan terlambat. Padahal sebelumnya dia sudah dibangunkan oleh ibunya supaya tidak telat. Bahkan alarm dari handphonenya pun sudah disetel seperti biasanya. Tapi Hanan tidak menggubris sama sekali. Mungkin Hanan pikir hari ini hari libur, jadi dia bangun lebih siang dari biasanya. Akan tetapi ketika dia terbangun, dia pun sontak melihat jam dinding. Loh, kok udah siang? Aduh, aku terlambat nih pasti, ucap Hanan terburu-buru. Dia berjalan beranjak dari kasurnya, kemudian mengambil ibunya yang ada di dapur. Bu, kenapa nggak bangunin aku sih? Ucap Hanan. Kamu udah ibu banguni dari pagi, tapi kamunya malah nggak gubris dan tidak mau bangun, malah lanjut tidur lagi, jawab ibunya. Tanpa menjawab lagi, Hanan pun langsung segera pergi ke kamar mandi. Dia hanya cuci muka dan sikat gigi saja, tak sempat untuk mandi karena sudah sangat terburu-buru. Dengan tergopoh-gopoh, Hanan pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat kuliah. Pak, Bu, aku berangkat dulu ya, ucap Hanan. Kemudian Hanan pun berangkat dengan motor sport yang dibelikan oleh bapaknya. Dia melajukan sepeda motornya itu dengan laju yang sangat cepat sekali, berharap cepat sampai di kampus, karena dia takut terlambat. Sampai dia pun menyalip mobil atau bahkan truk yang ada di depannya. Namun sialnya, Hanan mengalami kemacetan di lampu lalu lintas, dan membuat Hanan sedikit tertunda perjalanannya. Duh, sampai kapan nih macetnya? Lama banget, ucap Hanan kesal. Ternyata di depan ada sebuah kecelakaan antara mobil dengan motor sehingga membuat kemacetan. Dia pun harus menunggu beberapa menit agar kemacetan itu segera berlalu. Dan beberapa saat kemudian, Hanan sudah bisa melanjutkan kembali perjalanan karena kecelakaan tadi yang sempat menghambatnya sudah diatasi oleh pihak kepolisian. Hingga tibalah dia di kampus, namun apalah daya, dia tetap terlambat. Meskipun terlambat, Hanan masih bisa mengikuti mata kuliah dengan yang lain. Singkat cerita, sepulangnya dari kampus, biasanya Hanan dengan temannya nongkrong terlebih dahulu di kafe dekat kampusnya. Mereka kadang nongkrong sampai malam. Kamu habis kuliah mau kerja di mana, Nan? Tanya Vano. Gak tahu nih, belum kepikiran aku, jawab Hanan. Kamu gak ikut kerja sama bapakmu aja, Nan? Timbal Yudi. Kerja apa? Tanya Hanan. Iya, bantu-bantu angkat material, Hanan. Hehe, ucap Yudi mengejeknya. Seketika Hanan pun terdiam malas meladeni perkataan Yudi. Sudahlah, aku mau pulang dulu, udah gak asik, ucap Hanan. Yalah, gimana sih, gitu aja baper, jawab Yudi. Namun tanpa basa-basi, Hanan pun langsung cabut pergi dari tongkrongan dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar pukul 8 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Nan? Tanya ibunya. Biasa, Bu, nongkrong. Kamu itu kebiasaan kalau habis pulang kuliah, bukannya langsung pulang tapi malah nongkrong sampai jam segini lagi. Lihat tuh udah jam berapa, ucap ibunya. Sudahlah, Bu, aku itu sudah gede, bukan anak kecil lagi. Untung jam segini udah pulang. Yang lain malah pada belum, Bu, jawab Hanan. Kamu itu ya, kalau dibilangin selalu saja ngejawab, ucap ibunya. Iya Bu, aku minta maaf. Kemudian Hanan pun langsung pergi masuk ke dalam kamarnya. Singkat cerita,
Beberapa bulan kemudian, Hanan pun lulus dari kuliahnya. Sekarang dia harus memikirkan mau bekerja di mana, karena sekarang mencari pekerjaan itu susah sekali. "Kamu mau cari kerja di mana, Nak?" tanya bapaknya. "Belum tahu, Pak." "Kalau gitu, kamu ikut ke toko material Bapak aja ya," ucap bapak. "Masa aku udah jadi sarjana, kerjanya jadi kuli sih, Pak?" ucap Hanan. "Loh, memangnya kenapa? Ini untuk sampingan kamu aja, Nan, sambil kamu cari kerja." "Enggak lah, Pak. Aku mau seperti ini dulu aja." "Ya sudah, terserah kamu," kata bapaknya. Hanan ini anak sematawayang, jadi apapun yang diminta oleh Hanan akan selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Dia selalu dimanja, semua permintaannya selalu dikabulkan semua. Karena ingin membuktikan kepada kedua orang tuanya kalau Hanan ini bisa dapat pekerjaan, dia pun mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Keesokan harinya, dengan bekal ijazah lulusan S1, dia mencoba melamar pekerjaan di kantor-kantor yang ada di kotanya. Dengan mengendarai sepeda motornya, dia pun mulai berkeliling dari satu kantor ke kantor yang lain. "Maaf, Pak, di sini apakah ada lowongan kerja, Pak?" tanya Hanan. "Oh iya, ada Mas, silakan masuk aja," jawab satpam. Dengan bersemangat, Hanan pun masuk ke dalam kantor untuk menemui HRD. Setelah menemui HRD, surat lamaran yang dia bawa pun langsung diberikan kepada pihak HRD. "Surat lamarannya saya terima ya, kamu tunggu saja kabar selanjutnya," ucap HRD. "Baik Pak, terima kasih kalau begitu, saya pamit dulu ya," ucap Hanan. Hanan pun pergi meninggalkan kantor tersebut. Dia harus menunggu terlebih dahulu panggilan dari kantor tersebut. Dia sudah menyiapkan beberapa lamaran dari rumah untuk melamar ke beberapa kantor yang ia datangi. Dari pagi hingga sore dia melamar pekerjaan hingga surat lamaran yang dibawanya itu sudah habis tak bersisa. Di perjalanan kota, dia melihat sebuah taman kota. Dan karena lelah dan penat, akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti beristirahat terlebih dahulu di taman tersebut. Hanan memarkirkan motornya, lalu menyambangi taman dan duduk di sebuah bangku taman tersebut. Sore itu, dia memandangi suasana jalanan kota yang sangat ramai. Banyak sekali orang berlalu lalang sehabis pulang kerja. Dia hanya melamun membayangkan berada di posisi orang tersebut yang sore harinya pulang bekerja. "Andai aku sudah kerja, pasti jam segini aku baru pulang kerja," gumam Hanan. Hari pun semakin petang, dia pun bergegas untuk pulang ke rumah karena matahari berada di ufuk barat untuk menenggelamkan wujudnya. Dia pun pulang, dan saat di perjalanan pulang, sayup-sayup terdengar suara azan maghrib mulai berkumandang. Hanan pun memperlambat laju motornya karena azan maghrib sedang berkumandang. Dan tepat malam harinya, Hana dengan kedua orang tuanya makan malam bersama. "Gimana tadi, Nak? Kamu sudah diterima?" tanya bapak. "Belum, Pak. Harus nunggu panggilan terlebih dahulu," jawab Hanan. "Sabar ya, Nak. Kamu berusaha dan berdoa terus saja. Ibu yakin kamu pasti dapat kerja kok," timbal ibunya. "Iya, Bu." Selesai makan malam, Hanan langsung beranjak masuk ke dalam kamar untuk berbahakan tubuhnya karena sudah lelah. Dan singkat cerita, Hanan pergi main ke rumahnya Yudi bersama dengan Vano. Mereka bertiga ini memang sudah bersahabat dari sejak awal mereka masuk kuliah. Sebelum berangkat ke rumah Yudi, Hanan menghampiri Vano terlebih dahulu. Rumahnya Vano ini tidak terlalu jauh dari Hanan karena mereka masih satu desa. Jadi Hanan tidak keberatan jika harus menjemput Vano terlebih dahulu. "Ayo berangkat," ucap Hanan. Keduanya pun berboncengan menuju ke rumahnya Yudi yang letaknya berada di desa yang lumayan cukup jauh. Perjalanan yang mereka tempuh menuju ke rumah Yudi sekitar 20 menit perjalanan. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua pun akhirnya sampai juga di rumah Yudi. "Assalamualaikum," ucap Hanan dan Vano. "Waalaikumsalam," jawab Yudi dari balik pintu. Udah sampai aja lo, ayo masuk dulu." "Di luar aja lah Yud," timbal Vano. "Ya udah, ayo duduk dulu." Mereka pun duduk di depan teras sembari ngobrol-ngobrol. Mereka bertiga ini sudah lulus dan masih sama-sama menganggur. "Kamu gimana Yud? Udah dapat kerjaan belum?" tanya Hanan. "Sudah, alhamdulillah," jawab Yudi. "Di mana Yud? Kenapa nggak ngajak-ngajak aku kamu?"
ujar Hanan. Di tempat omku kerja Nan, di kantor. Soalnya aku juga ikut dengan omku Nan, jadi aku bisa langsung masuk kerja, ungkap Yudi. Masih ada lowongan gak di sana? Kalau ada kasih tahu aku dong Yud, ucap Hanan. Iya dong Yud, kasih tahu aku juga, timbal Vano. Nanti ya, aku tanyakan dulu sama om aku, jawab Yudi. Mereka pun saling bercerita satu sama lain sembari menikmati secangkir kopi dan rokok yang dihisap. Kamu kenapa gak ikut sama bapak kamu aja Nan? Ucap Vano. Waktu itu sih aku ditawarin sama bapakku untuk kerja di toko bangunannya, tapi akunya gak mau, jelas Hanan. Lah, gak mau kenapa Nan? Kan lumayan sampingan sembari mencari kerja lain, timbal Yudi. Ya gak mau aja lah, masa lulusan S1 harus jaga toko bangunan, jawab Hanan. Iyalah, emangnya kenapa Nan? Kan enak gak usah cari kerja lagi, dapat pengalaman lagi. Malah enak gitu, siapa tahu kan nanti kamu bisa jadi bos toko bangunan sama kayak bapakmu itu, timbal Vano. Sudahlah, gak usah bahas itu. Kita nikmatin saja waktu ini dulu. Kan sekarang kita jarang ketemu, ujar Hanan. Singkat cerita, suatu ketika Hanan sudah sangat pusing mau mencari pekerjaan kemana lagi, karena sudah beberapa bulan lalu dia selalu menganggur tidak ada penghasilan. Bahkan dia selalu meminta uang kepada kedua orang tuanya untuk biayanya setiap hari. Maklum, dia sangat dimanja dan dituruti oleh kedua orang tuanya. Tapi lama-lama dia merasa pusing dan harus mau bagaimana lagi. Sedangkan beberapa surat lamaran yang sudah dilayangkan ke berbagai kantor itu tidak ada yang menghubunginya. Semua temannya sudah bekerja semua, begitu juga dengan Vano sekarang. Dia sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu sebuah kantor yang ada di kotanya. Dan tinggal Hanan saja yang belum bekerja. Sempat dia berputus asa karena belum mendapatkan pekerjaan. Kamu kenapa nak? Tanya ibunya yang tiba-tiba menghampiri anaknya itu yang ada di dalam kamar. Pusing bu, jawab Hanan. Pusing kenapa? Minum obat dulu ya, ujar ibunya. Pusing bu, belum dapat kerjaan. Semua teman aku sudah pada kerja. Apalagi mereka juga kerja di kantor lagi, jelas Hanan. Sabar nak, kamu tidak boleh berkecil hati. Makanya kamu bantuin bapak saja dulu di toko, supaya kamu gak terlalu pusing mikirin hal itu terus. Aku gak mau bu, aku gengsi lah. Masa ia harus ikut bantuin di toko? Gengsi kenapa sih nak? Kamu gak boleh begitu, ucap ibunya. Sudahlah bu, aku masih pengen sendiri dulu, aku pusing. Ibu keluar aja dulu, ucap Hanan. Sudah, ibu keluar dulu. Kemudian ibunya pun keluar dari dalam kamar Hanan dan meninggalkan Hanan sendirian di sana. Hanan masih tetap memikirkan bagaimana caranya dia mendapatkan pekerjaan. Sementara itu dia juga tidak memiliki sosok pendamping. Padahal Hanan ini laki-laki yang cukup tampan, tinggi, putih, perfect lah pokoknya. Tapi dia terlalu pilih-pilih, jadi mungkin hal itulah yang membuatnya tidak memiliki dambaan hati sampai saat ini. Mungkin saja jika Hanan memiliki pujaan hati, dia pasti akan bersemangat untuk mencari kerjanya. Namun mau mencari di mana wanita yang mau dengan Hanan, sementara dia ini pengangguran dan tidak memiliki penghasilan. Uang yang dia dapat selama ini berasal dari orang tuanya saja. Karena tidak mau larut di dalam keterpurukannya, akhirnya ia pun mulai bangkit. Dan dia mulai mencari pekerjaan kembali di berbagai kantor yang belum dia datangi. Dan berharap ada satu titik terang untuk Hanan mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Dan pada saat Hanan melamar pekerjaan di sebuah kantor, dia tidak sengaja menabrak seorang perempuan hingga berkas lamaran yang dibawa perempuan itu jatuh ke lantai. Maaf mbak, saya nggak lihat, ucap Hanan sembari membantu merapikan berkas yang jatuh ke lantai. Ini mbak berkasnya, sekali lagi saya minta maaf ya mbak, ucap Hanan. Iya mas, gak apa-apa kok, lain kali hati-hati ya kalau jalan, ujar wanita tersebut. Entah kenapa, ketika berhadapan langsung dengan wanita tersebut, jantungnya Hanan terasa sangat berdegup kencang sekali. Padahal dia tidak kenal dengan wanita tersebut dan baru pertama kali bertemu dengannya. Saat itu juga Hanan tidak melewatkan kesempatan untuk berkenalan dengan wanita itu. Wanita itu terlihat sangat cantik dan modis, tinggi dan putih.
Sepertinya wanita itu bekerja di kantor tersebut karena dia sedang membawa berkas banyak dan pakaian yang dikenakan terlihat sama dengan karyawan kantor di sana. Kenalin, nama saya Hanan. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Saya Risna, ucap Risna. Aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Ah, buat apa? Tanya Risna heran. Ya biar punya saja tambah temen, ucap Hanan. Risna pun memberikan nomor HP-nya dan saat itu Hanan sangat merasa senang sekali karena bisa mendapatkan nomor HP dari wanita cantik yang selama ini diidam-idamkan olehnya. Makasih ya. Oh iya, kamu, ucap Hanan yang belum selesai. Iya sama-sama, udah dulu ya, aku harus lanjut kerja lagi nih, jawab Risna. Hanan pun menganggukkan kepala pertanda mengiyakan. Meskipun tidak bisa berbincang lama dengan Risna, tapi dia senang bisa dapat nomor HP-nya. Setelah itu Hanan pun pulang ke rumah karena bekas lamarannya sudah diberikan kepada HRD. Dan singkat cerita, malam harinya Hanan mengirim pesan kepada Risna untuk sekedar basa-basi dan ternyata Risna pun membalas pesan dari Hanan. Dia sangat senang sekali dan entah kenapa jantungnya berdebar-debar. Hingga akhirnya mereka berdua saling mengirim pesan satu sama lain, bahkan hingga teleponan hingga larut malam. Kedekatan mereka semakin dekat dan di antara keduanya sudah nyaman serta memiliki perasaan satu sama lain. Hanan pun mengajak Risna untuk ketemuan di sebuah taman kota. Dia berniat untuk mengutarakan perasaannya kepada Risna. Keesokan harinya, mereka ketemuan di sebuah taman yang sudah dijanjikan tadi malam ketika ditelepon. Riz, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, ucap Hanan. Ngomong apa, Nan? Ngomong aja. Jantung Hanan terasa berdegup sangat kencang sekali. Jadi, selama ini aku sudah nyaman sekali sama kamu, tapi aku malu sama kamu, Riz. Malu kenapa, Nan? Aku malu kan belum punya pekerjaan. Aku pengangguran, sedangkan kamu kan sudah bekerja, ungkap Hanan. Lah memangnya kenapa, Nan? Kamu jangan patah semangat dong, jawab Risna. Jadi gini ya Riz, aku kan sudah nyaman sama kamu. Aku juga sudah jatuh cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ucap Hanan. Iya aku mau, jawab Risna seketika. Yang bener kamu Riz? Iya Nan, aku mau kok jadi pacar kamu. Makasih ya Riz, kamu baik sekali mau menerima aku yang pengangguran ini. Gak apa-apa Nan, aku akan temenin kamu sampai kamu sukses, asalkan kamu mau berusaha. Iya aku janji, aku akan berusaha Riz. Aku akan berusaha membahagiakan kamu nantinya, ucap Hanan. Singkat cerita, suatu ketika Hanan mendapat kabar dari Risna kalau Risna dikeluarkan dari kantor karena kantor tempat kerja Risna mengalami masalah kebangkrutan sehingga beberapa karyawan yang ada di kantor tersebut terpaksa harus dikeluarkan. Akhirnya Risna dan Hanan sama-sama pengangguran, tapi Hanan memiliki niat untuk segera menikahi Risna karena dia sudah merasa cocok dengan Risna dan tidak mau Risna berpaling. Betapa tidak Risna baik mau menerima Hanan yang pengangguran itu. Tidak jarang ada wanita yang mau menerima laki-laki pengangguran. Akhirnya Risna pun dibawa Hanan ketemu dengan kedua orang tuanya Hanan untuk meminta restu. Kenalin Pak, Bu, ini pacar aku, ucap Hanan. Cantik ya nak. Sudah berapa lama kamu pacaran nak? Kok kamu gak pernah cerita sama ibu? Tanya ibunya. Sudah 3 bulan Bu. Jadi gini Pak, Bu, aku berniat ingin menikahi Risna. Aku sangat mencintainya, ucap Hanan. Namun jawaban bapaknya Hanan membuat Hanan kecewa dan juga sakit hati. Padahal selama ini bapaknya tidak pernah mengejek Hanan, tapi saat ini entah kenapa bapaknya tiba-tiba saja berucap yang membuat Hanan down. Kamu mau menikahi dia? Memangnya kamu sudah kerja apa? Kamu belum punya apa-apa. Kamu aja belum punya pekerjaan nak. Mikir nak, anak orang mau kamu kasih makan apa? Gak usah buru-buru, cari kerja aja dulu. Lagian kamu disuruh bantuin bapak saja gak mau, ucap bapaknya. Tapi nanti setelah menikah Hanan janji Pak, Bu akan cari kerjaan, jawab Hanan. Lah terus maksud kamu bapak sama ibu yang membiayai semua pernikahan kamu gitu, ucap bapaknya. Kamu itu seharusnya mandiri Nan.
Jangan dikit-dikit sama bapak dan ibu. Kamu itu sudah besar. Jangan manja dan jangan cuma mengandalkan harta bapak dan ibu saja. Timbal bapaknya. Ya udah, kalau bapak ibu tidak mau membantuku dan tidak merestui juga nggak apa-apa. Aku akan keluar dari rumah dan aku akan tetap menikahi Risna. Ia saja mau menerima aku apa adanya, Pak, ucap Hanan. Terserah kamu sajalah. Kamu mau jadi apa kalau tanpa bapak? Ujar bapaknya. Sudah, Pak, cukup. Gak usah bertengkar. Bapak kenapa seperti itu sama Hanan, Pak? Ujar ibunya menengahi. Gak apa-apa, Bu. Memang bener aku ini anak yang gak berguna. Cuma nyusahin bapak dan ibu saja. Aku sadar itu dan aku akan pergi dari tempat ini sekarang juga, ucap Hanan. Pertengkaran itu pun berakhir dengan keluarnya Hanan dari rumah. Dia segera membawa koper dari rumah serta beberapa pakaian yang dibawa. Hanan pun pergi mencari kontrakan untuk tempat tinggalnya. Sekarang hubungan Hanan dengan kedua orang tuanya pun renggang. Namun ibunya masih mencari tahu di mana tempat tinggalnya Hanan saat ini. Hingga pada akhirnya ibunya menemukan juga kontrakan yang Hanan tempati. Dan segera dia pun mendatangi kontrakan tersebut. Assalamualaikum, ucap ibunya. Waalaikumsalam. Ibu. Masuk, Bu. Ibu kok tahu aku tinggal di sini? Tanya Hanan. Iya, Nak. Ibu cari tahu sama teman kamu, sama Vino dan Yudi. Mereka katanya sempat main ke sini dan mereka ngasih tahu alamatnya pada ibu, ucap ibunya. Kamu tinggal sendirian, Nak? Tanya ibunya. Iya, Bu, jawab Hanan singkat. Memangnya Risna di mana? Tanya ibunya. Di rumahnya, Bu. Ayo pulang, Nak. Ibu merestui kamu. Lagian kamu ngontrak di sini, kamu mau bayar pakai apa? Aku jual motor aku, Bu. Ya ampun, Nak. Kenapa kamu jual? Itu pemberian dari bapak kamu. Biarin, Bu. Uang itu aku pakai untuk modal nikah aku sama Risna nanti. Memangnya kamu kapan nikah? 1 minggu lagi, Bu. Nanti aku sama Risna akan tinggal di kontrakan ini. Bapak sama ibu pasti akan datang, Nak, ucap ibunya. Gak usah, Bu, gak apa-apa. Bapak pasti gak akan mau kok, jawab Hanan. Bapak kamu sudah berubah, Nak. Dia sudah merestui kamu dengan Risna. Singkat cerita, Hanan dan Risna pun telah resmi menikah. Saat itu bapaknya Hanan datang ke acara pernikahan mereka. Akan tetapi, Hanan tidak terlalu menghiraukan kehadiran bapaknya itu karena sudah terlanjur benci dengannya. Pernikahan yang digelar oleh Hanan dengan Risna waktu itu juga sangat sederhana, tidak digelar mewah seperti yang lain. Meskipun begitu, Risna juga dapat menerima itu. Sekarang Hanan dan Risna tinggal berdua di dalam rumah kontrakan yang ukurannya lumayan kecil. Untuk kehidupan sehari-harinya, Hanan dan Risna mendapatkan uang kiriman dari ibunya Hanan. Ibunya Hanan juga memberi uang kepada Hanan tanpa sepengetahuan dari bapaknya itu. Sebenarnya Hanan selalu menolak dikasih uang sama ibunya, namun ibunya selalu memaksa, jadi Hanan pun menerima uang dari pemberian ibunya itu. Suatu ketika, Risna pun bertanya kepada Hanan, Mas, kapan kamu cari kerja? Masa kita cuma mau numpang hidup terus sama ibu kamu? Kan gak enak, Mas. Kita ini udah nikah loh, ucap Risna. Iya, besok aku akan coba cari kerja lagi ya, jawab Hanan. Keesokan harinya, Hanan pun mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun hasilnya masih tetap nihil. Dia bahkan belum mendapatkan pekerjaan juga yang diinginkannya. Karena dia mikir harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hingga akhirnya Hanan pun mencari pekerjaan serabutan. Sekarang dia mengesampingkan gengsinya dan tidak berpatokan pada lulusan ijazah S1-nya. Karena dia harus bertanggung jawab membiayai kehidupannya dan juga Risna. Apalagi sekarang, Risna tengah hamil anak pertamanya. Semua yang diinginkan oleh Risna harus dituruti. Karena kalau tidak, katanya anak yang ada di dalam kandungannya itu takutnya nanti ngileran. Hanan pun bekerja jadi tukang cuci motor di tetangganya yang buka usaha cuci motor. Uang yang dihasilkan memang tidak seberapa. Yang penting dapat memberi istrinya uang dan bisa untuk makan sehari-hari. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bayi yang ada di kandungan Risna pun semakin membesar. Perut Risna juga terlihat semakin buncit.
Hanan mulai berpikir keras harus mengumpulkan uang yang banyak untuk biaya persalinannya yang mahal. Apalagi jika nanti anaknya lahir, dia harus mengeluarkan uang yang banyak. Uang yang dihasilkan dari kerja cuci motor saja pasti tidak cukup. Untuk makan sehari-hari saja pun pas-pasan. Apalagi harus menabung. Hanan semakin pusing memikirkan hal itu. Hingga suatu ketika, saat Hanan sedang mencuci motor milik seseorang di tempat cuci motor, ada dua bapak-bapak yang bercerita satu sama lain sembari menunggu motornya dicuci. Hanan mendengarkan percakapan kedua bapak tersebut dengan seksama, dan dia mendengar kalau bapak tersebut bercerita tentang pesugihan Nyi Blorong. Sontak Hanan terperanjat dan tertarik dengan pesugihan itu yang diceritakan oleh bapak tersebut. Dalam obrolan kedua bapak tersebut, mereka juga mengatakan alamat tempat ritualnya. Hanan pun memiliki niat untuk melakukan pesugihan tersebut. Singkat cerita, sore itu Hanan pulang kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada Risna, "Dik, besok aku mau mencoba cari kerja ke kota lain saja ya. Kamu tenang aja, aku pasti akan segera pulang kok. Aku hanya akan mencoba mencari pekerjaan terlebih dahulu," ucap Hanan. "Ya sudah, gak apa-apa mas, kalau kamu mau mencari pekerjaan. Tapi pokoknya cepat pulang ya mas." "Iya, kamu tenang aja ya di rumah." Hanan tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Risna. Kalau dia menceritakan kepada istrinya itu pasti tidak akan diizinkan. Keesokan harinya, Hanan pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat ritual yang kemarin sore dia dengar dari bapak-bapak yang ada di tempat cuci motor. Dia pergi ke terminal untuk naik bus. Perjalanannya ditempuh menuju ke pantai selatan untuk melakukan ritual pesugihan itu sekitar 5 jam perjalanan. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya Hanan pun sampai di sana. Dia harus menaiki ojek terlebih dahulu menuju ke tempat padepokan. Dia naik ojek selama 1 jam perjalanan hingga sampai di padepokan. Sesampainya di sana, dia akan menemui dengan juru kunci yang ada di pantai selatan Jawa itu. Hanan pun langsung masuk ke dalam padepokan untuk melakukan pesugihan. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" tanya Mbah Tarjo. "Saya mau mencari pesugihan, Mbah. Pesugihan Nyi Blorong. Saya ingin hidup sejahtera dan bergelimang harta, Mbah." "Apa kamu sudah tahu syarat dan ritual yang harus kamu lakukan untuk melakukan pesugihan itu?" "Belum, Mbah. Memangnya syarat dan ritualnya apa saja?" "Kamu harus melakukan puasa muti terlebih dahulu selama 7 hari dan ditambah dengan puasa ngeblong selama 1 hari," ucap Mbah Tarjo. "Maksudnya bagaimana itu, Mbah?" "Kamu harus melakukan puasa muti, yaitu kamu makan nasi putih dan hanya minum air putih saja selama 7 hari berturut. Sedangkan puasa ngeblong, kamu harus puasa full selama 1 hari, tidak makan dan juga tidak minum." "Lalu ritualnya apa, Mbah?" "Kamu nanti akan melayani Nyi Blorong," ucap Mbah Tarjo. Masa saya harus mengkhianati istri saya, Mbah? Saya tidak mau." "Kalau kamu tidak mau ya sudah, karena memang begitu ritual yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan kekayaan," ucap Mbah Tarjo. Karena Hanan sudah pusing dan ingin cepat kaya raya, akhirnya dia pun mengambil jalan itu, jalan pintas yang menyimpang dari agama. Baiklah, Mbah, saya mau. Saya bersedia melakukan semua itu. Kira-kira kapan saya mulai puasa mutinya, Mbah?" "Besok kamu sudah bisa melakukan puasa muti, tapi kamu tetap di sini saja untuk beberapa hari ke depan," terang Mbah Tarjo. "Baik, Mbah." Singkat cerita, Hanan sudah melakukan puasa muti 7 hari dan disambung dengan puasa ngeblong 1 hari penuh. "Sebelum kamu melakukan ritual, kamu harus menyiapkan syaratnya terlebih dahulu." "Apa, Mbah?" "Kamu harus menyiapkan ayam hitam dan juga kelapa muda 3 buah." Karena Hanan tidak tahu harus membeli ayam hitam dan kelapa muda tersebut di mana, akhirnya Hanan hanya memberikan mahar saja kepada Mbah Tarjo. Untuk nantinya, Mbah Tarjo sendiri yang menyiapkan semuanya. "Kalau saya bayar saja maharnya berapa kira-kira, Mbah?" tanya Hanan. "Total untuk semua ayam hitam dan juga kelapa hijau muda, kamu harus bayar uang 30 juta jika aku yang harus mencarinya," ucap Mbah Tarjo.
Kebetulan Hanan sudah menyediakan uang dari rumah yang cukup banyak. Uang itu didapat dari sisa hasil jual motornya. Uang itu kemudian diberikan kepada Mbak Tarjo. Setelah semua sesajen sudah disiapkan seperti kembang 7 rupa, kemenyan 3 kelapa muda, dan ayam hitam, pisang, dan juga beberapa jajanan pasar. Malam harinya tepat pada malam Selasa Kliwon, Mbak Tarjo akan melakukan ritual untuk pembukaan. Mbak Tarjo dan Hanan masuk ke dalam ruang ritual yang sudah disiapkan di dalam tempat itu. Mbak Tarjo sudah memotong ayam hitam terlebih dahulu. Ayam hitam yang sudah dipotong pada bagian lehernya kemudian diambil darahnya dan diletakkan di dalam mangkuk. Ayam hitam tersebut juga disajikan bebarengan dengan sesajen yang lain. Mbak Tarjo terus berkomat-kamit membacakan mantranya di atas kemenyan yang sebelumnya sudah dibakar. Saat itu Hanan merinding ketakutan karena tiba-tiba saja di belakang tubuhnya ada 2 sosok genderuwo tinggi besar dengan bulu hitam yang lepas serta taring yang tajam tepat berdiri di belakangnya. Sontak Hanan pun tubuhnya gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Sedangkan Mbak Tarjo memejamkan matanya dengan terus berkomat-kamit membacakan mantranya. Dan beberapa saat kemudian Mbak Tarjo membuka kedua matanya. Untuk melakukan pesugihan ini, kamu harus menyiapkan tumbal nyawa yang ada sangkut pautnya dengan keluargamu. Siapa yang akan kamu tumbalkan? Tanya Mbak Tarjo. Hanan yang sangat membenci bapaknya dan kebetulan dia memiliki foto bapaknya itu. Akhirnya dia akan menumbalkan bapaknya sendiri untuk pesugihan yang akan dilakukannya. Ini Mbah, foto bapak saya. Mbak Tarjo pun menerima foto tersebut, lalu foto tersebut diasapkan di atas kemenyan sembari membacakan mantranya. Setelah selesai, Hanan diperintahkan oleh Mbak Tarjo untuk meminum darah ayam hitam itu yang ada di mangkuk. Hanan yang sudah bertekad untuk melakukan pesugihan itu, akhirnya tanpa rasa jijik, dia meminum semua darah ayam tersebut. Setelah semuanya sudah selesai, kemudian Hanan pun diajak ke belakang padepokan untuk mandi membersihkan diri dengan air kembang 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbak Tarjo. Mbak Tarjo pun mengguyurkan air kembang 7 rupa itu ke tubuh Hanan dengan merapalkan mantranya. Singkat cerita, Hanan diantarkan oleh Mbak Tarjo ke sebuah gua yang ada di pantai selatan untuk nantinya dia harus melakukan ritual di dalam gua itu. Dan sesampainya di dalam gua tersebut, Hanan duduk bersila yang di hadapannya ada sesajen. Bacalah mantra ini saat kamu sedang melakukan ritual, ucap Mbak Tarjo sembari memberikan kertas yang berisi sebuah mantra. Dia ditinggal oleh Mbak Tarjo sendirian di dalam gua itu. Hanan merasa merinding ketakutan karena gelap dan hanya terdengar suara desiran ombak di pantai. Dia pun mulai merapalkan mantranya dan dibaca berkali-kali. Saat Hanan sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba dia mendengar ada suara tapakan kaki yang sangat berat sekali. Suara itu terdengar seperti berjalan menuju ke dalam goa. Dan tiba-tiba saja terdengar suara erangan dari sosok yang bertubuh tinggi besar itu. Namun Hanan masih tetap merapalkan mantranya meskipun tubuhnya sangat gemetaran ketakutan. Hingga hembusan angin kencang datang masuk ke dalam goa itu. Dan terlihat pancaran sinar cahaya yang sangat terang di dalam goa tepat di hadapan Hanan. Cahaya itu berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik sekali dengan pakaian kebaya yang berwarna hijau dengan rajutan emas yang terlihat sangat mewah. Akan tetapi yang membuat Hanan ketakutan adalah dari bagian pinggangnya hingga ke bawah bentuknya seekor ular. Seketika Hanan merinding ketakutan, tubuhnya gemetaran hingga keringatnya pun bercucuran. Namun kedatangan Nyi Blorong itu membawa aroma yang sangat wangi dan harum di dalam goa itu. Wahai manusia, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya wanita itu. Saya ingin hidup sejahtera dan kekayaan dan juga harta yang berlimpah, ucap Hanan. Kalau begitu, kamu harus melakukan apa yang aku minta untuk tidak melakukan ibadah atau apapun yang berbau tentang agama, ucap sosok itu. Baiklah Nyai. Beberapa saat kemudian sosok wanita cantik bertubuh ular itu menghilang dengan sendirinya. Tiba-tiba Mbah Tarjo muncul di mulut gua dan menjemput Hanan. Singkat cerita, sesampainya di rumah Mbah Tarjo kembali, Hanan diperintah oleh Mbah Tarjo untuk masuk ke dalam kamar ritual khusus yang sudah disediakan. Kamu masuklah ke dalam kamar untuk melakukan hubungan dengan Nyai sebagai ritual awal.
ucap Batarjo. Hanan dengan rasa takutnya itu masuk ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar itu semua interior berwarna hijau dan banyak foto Nyi Blorong yang terpasang di kamar itu. Kemudian Hanan dikunci sendirian di kamar tersebut. Dia kemudian membaca mantra yang sudah diberikan oleh Batarjo. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang masuk ke dalam kamar itu. Tepat berada di hadapannya, muncullah sosok wanita cantik dengan tubuh ular bersisik. Dia pun mulai bercumbu dengan Hanan dan melakukan persetubuhan untuk mendapatkan kekayaan. Dan setelah melakukan ritual bersetubuh, level kekuatan Nyi Blorong akan meningkat dan kemudian sosok wanita cantik itu akan berganti kulit dengan ditandai dengan rontoknya sisik ular yang ada pada tubuhnya. Sisik itu seketika berubah menjadi emas dan perhiasan. "Ambillah emas dan perhiasan itu," ucap Nyi Blorong. Kemudian sosok itu pergi meninggalkan Hanan. Hanan pun segera mengambil emas dan perhiasan itu kemudian dimasukkan ke dalam tas yang sudah dia bawa. Sebelum pulang, Batarjo memberikan wejangan terlebih dahulu kepada Hanan. "Sepulangnya dari sini, kamu harus menyiapkan kamar khusus untuk kamu melakukan ritual setiap malam Selasa Kliwon di dalam kamar itu. Dan dalam kamar itu harus berwarna serba hijau. Ingat, setiap malam Selasa Kliwon, kamu harus bersiap masuk ke dalam ruangan ritual itu. Dan jangan sampai kamu melakukan hubungan dengan istrimu pada waktu malam Selasa Kliwon, karena itu adalah pantangan yang harus kamu jauhi," jelas Batarjo. "Baik, Bah, akan saya ingat dan lakukan," jawab Hanan. "Sisik yang berubah menjadi emas dan perhiasan itu nantinya akan membuat kamu menjadi kaya raya." "Iya, Mbah. Kalau begitu saya permisi dulu, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah," jawab Hanan. Singkat cerita, Hanan pun pulang dengan mengendarai bus menuju ke kontrakannya. Emas dan perhiasan itu sebelumnya Hanan jual terlebih dahulu untuk digantikan dengan uang. Dan tak disangka, ia mendapatkan uang yang sangat banyak sekali dari hasil penjualan emas dan perhiasan yang dia dapatkan itu. Hanan pun langsung berencana untuk membuka usaha. Dia mencoba membuka usaha toko bangunan sama seperti bapaknya, dan dia juga membuka tempat pencucian motor dan mobil karena dia pernah bekerja sebagai pencuci motor dan mobil. Tak lupa juga Hanan juga langsung membangun rumah yang sangat mewah sekali. Namun semua pembangunan itu belum selesai, jadi Hanan masih tinggal di kontrakan. Dan selang 1 bulan Hanan mendapatkan kabar dari ibunya kalau bapaknya Hanan meninggal dunia. Hanan dan juga Risna pun datang ke rumah untuk melihat kondisi bapaknya itu. Katanya bapak Hanan meninggal pada saat di toko bangunan. Bapak Hanan meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan, serta tangannya memegangi lehernya sendiri dengan kuat. Menurut kesaksian dari karyawan toko yang bekerja dengan bapak, saat itu beliau seperti ada yang mencekik lehernya sehingga tubuh bapak Hanan terjatuh memberontak ke lantai dengan napasnya yang saat itu seperti sesak napas. Saat itu bapak Hanan sempat dibawa ke rumah sakit, namun saat di perjalanan menuju ke sana, nyawanya sudah tidak tertolong. Hingga akhirnya bapak Hanan meninggal dunia dan di bagian lehernya terdapat seperti lebam berwarna biru kehitaman seperti bekas cekikan. Dan saat datang untuk melihat jenazah bapaknya itu, Hanan pun seperti biasa saja tidak merasa iba ataupun sedih merasa kehilangan. Karena dia tahu kalau bapaknya akan meninggal karena sudah dijadikan tumbal pesugihannya sendiri. Sebelumnya bapak Hanan malam harinya saat sedang tidur dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu, dia berada di sebuah hutan yang rimba. Dia sendirian tanpa ada satu orang pun di sana. Tiba-tiba bapak Hanan ini dikejutkan dengan tapakan suara yang sangat berat sekali membuat tanah yang ada di dalam hutan itu terguncang. Ternyata yang datang adalah sosok yang tinggi besar berbulu lebat dengan kedua taring yang panjang dan tajam. Bapak pun sontak ketakutan, tubuhnya gemetaran, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dia ingin berlari akan tetapi tidak bisa karena tubuhnya terasa sangat kaku sekali. Mau teriak pun juga susah. Lagian di dalam hutan tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada dia sendirian dengan sosok itu. Sosok itu mengatakan kepada bapak Hanan dan menggenggam tangan dia dengan kuat. "Kamu harus ikut aku. Kamu akan mati di tanganku," ucap sosok itu. Dan saat itu seketika bapak terbangun ketika dibangunkan oleh ibunya Hanan. "Pak, bapak kenapa, Pak?" tanya ibunya Hanan.
Bapak tadi mimpi buruk, Bu. Bapak digenggam erat sama sosok genderuwo. Jawabnya usai terbangun. Itu cuma mimpi, Pak. Mimpi hanya bunga tidur. Gak usah terlalu dipikirin, Pak, ucap Ibu Hanan. Dan semenjak mimpinya itu, siang harinya Bapak Hanan melihat ada sosok yang ada di dalam mimpinya itu, berdiri tepat di dalam toko bangunan miliknya. Singkat cerita, sekarang toko bangunan milik bapaknya juga dikelola oleh Hanan. Dan sekarang rumah Hanan sudah jadi dengan megah dan mewah. Tidak lupa di rumah barunya itu Hanan sudah menyiapkan kamar khusus untuk melakukan ritual setiap malam Selasa Kliwon yang sudah diperintahkan oleh Mbah Tarjo. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kamar itu, hanya si pelaku pesugihan saja yang boleh masuk ke sana. Risna sebagai istrinya pun tidak merasa curiga sedikit pun. Dan setelah rumah baru yang dibangun oleh Hanan, Risna melahirkan anaknya yang pertama. Anak pertama Hanan dan Risna berjenis kelamin perempuan. Hanan merasa senang karena sekarang hidup berkecukupan dan dapat membahagiakan Risna istrinya. Anaknya pun juga tidak merasakan hidup dalam kesulitan. Semua yang dimiliki Hanan sekarang membuat Risna kagum karena yang Risna tahu, suaminya itu sudah bekerja keras dengan usahanya sendiri untuk membahagiakan dirinya dan juga anaknya. Hingga tiba di mana malam Selasa Kliwon, setiap pukul 12 malam, Hanan mulai masuk ke dalam kamar ritual tersebut. Dia masuk ke dalam kamar tersebut di saat Risna dan anaknya sudah tertidur dengan pulas. Saat masuk ke dalam kamar yang di dalamnya serba berwarna hijau dan di dalam kamar itu dikunci dengan rapat, dia juga mulai merapalkan mantranya untuk memanggil kedatangan dari sosok Nyi Blorong. Beberapa saat kemudian terciumlah bau yang sangat harum dan wangi serta hembusan angin yang kencang masuk ke dalam ruangan itu. Pertanda bahwa sosok Nyi Blorong itu sudah datang ke dalam kamar ritual tersebut. Sosok wanita cantik itu pun memperlihatkan wujudnya di hadapan Hanan. Hanan pun sudah tidak takut lagi karena sudah pernah melakukan hubungan setubuh itu dengan Nyi Blorong. Malam itu Hanan melakukan persetubuhan dengan Nyi Blorong di dalam kamar hingga sekitar pukul 3 dini hari. Seperti biasa setelah melakukan persetubuhan, Nyi Blorong mengelupaskan sisiknya di atas kasur itu. Kemudian dia pergi menghilang entah kemana. Dan beberapa dari sisik yang terkelupas itu berubah menjadi beberapa kepingan emas dan juga perhiasan yang cukup banyak sekali. Hanan pun sangat senang sekali karena bisa mendapatkan emas dan juga perhiasan yang nantinya akan ditukar dengan uang yang jumlahnya pasti sangat banyak sekali. Setelah selesai melakukan ritual, Hanan pun membersihkan tubuhnya, kemudian kembali lagi masuk ke dalam kamar menuju istri dan anaknya. Singkat cerita, suatu malam saat Hanan sedang duduk di depan teras rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok pocong berdiri tepat di depan pohon mangga yang ada di depan rumahnya. Sosok pocong tersebut berwajah bapaknya sendiri. Sontak Hanan pun terkejut ketakutan. Namun sosok pocong itu juga wajahnya sering berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu mencoba mendekat ke arah Hanan dengan cara lompat-lompat. Saat didatangi sosok itu, dia pun begitu sangat ketakutan. Tubuhnya Hanan tidak bisa digerakkan. Mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara, bahkan teriak pun tidak bisa karena seperti sudah terkunci. Hanan, tolong Bapak, Nan, ucap sosok pocong tersebut. Seketika Hanan pun pingsan karena tidak kuat melihat sosok mengerikan itu. Saat itu, Risna sedang menggendong anaknya keluar dari kamar karena sedang rewel menangis terus-menerus. Saat dia keluar dari kamar, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat suaminya sudah jatuh terkapar di lantai. "Mas, bangun mas!" teriak Risna sembari menggoyang-goyangkan tubuh Hanan. Namun Hanan masih tetap saja tidak bangun juga. Risna pun akhirnya teriak-teriak memanggil pembantunya dan satpam yang berjaga di depan pos rumah. Akhirnya Hanan pun diangkat masuk ke dalam rumah oleh satpam dan dibantu pembantunya. Di dalam kamarnya, Hanan diolesi minyak kayu putih pada hidungnya. Dan beberapa saat kemudian Hanan pun terbangun. "Kamu kenapa mas?" tanya Risna. Akan tetapi Hanan tidak menjawab pertanyaan dari istrinya itu karena masih terlihat linglung. Akhirnya Risna pun memberikan segelas air putih untuknya. "Ini minum dulu mas supaya tenang." Hanan pun meneguk air putih itu dengan perlahan. Singkat cerita,
Suatu ketika, saat Risna sedang berada di dapur pada malam hari jam 12 malam, dia ingin mengambil air putih di dapur. Dan saat dia akan kembali ke kamar, dari belakang tubuhnya, seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Tapakan kakinya sangat jelas sekali terdengar. Seketika Risna pun merinding ketakutan. Dan saat dia membalikkan tubuhnya, ternyata di belakang tubuhnya itu ada sosok tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan, disertai dengan kedua gigi yang taring panjang dan tajam. Sosok itu mengeluarkan bau yang busuk sekali. Tubuh Risna pun seketika kaku tak bisa digerakkan. Dengan mulut yang terkunci tidak bisa berteriak. Karena dirinya tidak kuat melihat penampakan itu, Risna pun juga jatuh pingsan tak sadarkan diri hingga pagi hari. Keesokan harinya, pembantunya itu bangun lebih awal dan dia melihat Risna pingsan di lantai. "Bu, ibu kenapa bu? Bangun bu," ucap pembantunya. Karena panik, pembantunya itu pun memanggil Hanan yang ada di dalam kamar. "Pak Hanan, Pak." Membuat Pak Hanan yang masih tertidur menjadi terbangun mendengar teriakan dari pembantunya itu. "Ada apa Bi?" "Itu Pak, ibu pingsan di dapur." Seketika Hanan pun langsung datang ke dapur untuk melihat keadaan Risna. Kemudian Risna segera digendong dan dibawa masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, seperti biasanya Hanan melakukan ritual di dalam kamar khusus yang sudah disediakan. Di dalam kamar itu Hanan sudah menyiapkan beberapa sesajen untuk ritual. Pada malam Selasa Kliwon, tibalah Hanan sudah bersiap di dalam kamar ritual untuk bersetubuh dengan sosok Nyi Blorong. Malam itu Risna terbangun ingin ke kamar mandi buang air kecil. Saat berjalan menuju ke kamar mandi, dia melewati kamar sebagai tempat ritual itu. Dia mendengar ada suara erangan dari dalam kamar itu. Risna langsung meneteskan air matanya karena merasa suaminya telah mengkhianati dirinya. Dia pikir Hanan membawa perempuan lain masuk ke dalam kamar itu. Namun Risna berpura-pura mencoba tidak tahu tentang apa yang telah terjadi. Karena sebelumnya memang selama ini Hanan tidak pernah menceritakan kepada Risna kalau dia telah melakukan pesugihan. Malam itu benar-benar hancur perasaan Risna karena dia kira Hanan telah mengkhianati dirinya. Dan keesokan paginya, Risna menanyakan kepada Hanan karena tidak mau ada perselingkuhan di dalam rumah tangga mereka. "Mas, kamu semalam ngapain di dalam kamar itu?" tanya Risna sembari meneteskan air mata. Karena tak kuasa melihat Risna yang menangis, akhirnya Hanan pun menceritakan semuanya kepada istrinya itu, bahwa selama ini dia telah melakukan pesugihan Nyi Blorong, dan syarat ritual yang harus dilakukan adalah dengan bersetubuh dengan sosok itu. Seketika tangis Risna malah semakin pecah mendengar penjelasan yang dituturkan oleh Hanan. Risna tidak percaya suami yang dibanggakannya itu telah bekerja keras, ternyata memilih jalan yang sesat dengan melakukan pesugihan. Tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Risna pun hanya bisa berpasrah saja. Karena Hanan sudah diingatkan oleh Risna untuk berhenti melakukan pesugihan itu lagi, tapi tetap tidak mau. Hanan takut jika dia berhenti dan tidak akan melakukan ritual lagi, dia akan menjadi miskin kembali seperti dulu lagi. Setiap malam Hanan selalu didatangi oleh sosok pocong dengan wajah bapaknya itu. Sosok itu selalu memanggil namanya dan juga meminta tolong padanya. Seketika Hanan yang ada di dalam kamar merinding mendengar ucapan itu. Namun saat dia cari sumber suara itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Hanan dikejutkan dengan kedatangan sosok pocong yang berwajah bapaknya. Hanan pun terperanjat kaget. Hingga suatu ketika, Hanan melanggar pantangan yang dilanggar oleh Nyi Blorong. Hanan lupa pada malam Selasa Kliwon, Hanan malah melakukan hubungan badan dengan istrinya, yaitu Risna. Dia tidak ada di dalam kamar ritual itu, padahal malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Dan tepat keesokan harinya, tiba-tiba saja Hanan sakit demam tinggi, tubuhnya kejang-kejang, menggigil kedinginan. Kedua matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan seperti ular. Risna istrinya langsung membawa Hanan ke dokter. Namun kata dokter, Hanan tidak menderita sakit apapun, padahal tubuhnya sangat terasa demam tinggi sekali. Tapi anehnya kata dokter tidak sakit. Akhirnya Risna pun membawa Hanan pulang ke rumah dan diobati dengan ramuan tradisional yang telah dibuatkan oleh pembantunya untuk menurunkan panas si Hanan. Akan tetapi,
Tiba-tiba saja, siang harinya tubuhnya Hanan berubah menjadi bersisik dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali serta amis. Risna pun hanya bisa menangis melihat keadaan suaminya yang memprihatinkan seperti itu. Siang itu tiba-tiba Hanan semakin kejang-kejang, tubuhnya menggigil. Dia seperti sudah berada di sakaratul maut, dan siang itu juga Hanan pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Risna menangis histeris harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Semua tetangga dan kerabatnya pada datang untuk belayat. Saat jenazah Hanan dimandikan, ketika disiram air, sisik yang keluar dari tubuh Hanan rontok dan mengeluarkan bau yang sangat busuk serta amis sekali, membuat orang yang memandikan jenazahnya Hanan tidak kuat, apalagi dari alat kemaluannya itu selalu mengeluarkan cairan putih kental terus-menerus yang baunya sangat busuk sekali. Sisik yang keluar dari tubuh Hanan itu tidak bisa dibersihkan. Bahkan tidak hanya itu, kedua mata Hanan pun juga tidak bisa dipejamkan. Lidahnya juga terbujur kaku melet ke depan, membuat semua pelayat saling bergucing tentang keadaan jenazahnya si Hanan. Kemudian orang pintar yang ikut memandikan jenazah Hanan itu bertanya kepada Risna. Risna pun akhirnya menceritakan semuanya kepada orang pintar atau petuah yang ada di desa itu tentang pesugihan yang selama ini sudah dilakukan oleh suaminya. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Alim. Lalu gimana ini Pak suami saya? Tanya Risna sambil menangis. Kita nanti berdoa bersama-sama saja untuk jenazah Hanan. Karena mungkin sudah menjadi takdir bagi Hanan untuk meninggal dengan cara seperti ini, ucap Pak Alim. Semua pelayat yang ada di sana ikut mendoakan bersama untuk jenazah Hanan. Dan akhirnya setelah disolatkan dan didoakan, jenazah Hanan pun segera dimakamkan. Singkat cerita, setelah sepeninggalan suaminya itu, Risna kembali ke rumah kedua orang tuanya beserta dengan anak perempuan yang sekarang sudah berusia 1 tahun. Rumah yang dibangun oleh Hanan sekarang sudah tidak ditinggali siapa-siapa. Pembantu serta satpam yang ada di rumah itu juga sudah diberhentikan bekerja. Rumah mewah itu jadi terbengkalai, bahkan toko bangunan dan usaha cuci motor mobilnya itu bangkrut seketika. Dan rumah yang terbengkalai itu menjadi angker karena tidak dihuni. Dan kini rumah itu dihuni oleh berbagai jenis macam makhluk astral yang sangat menyeramkan. Dan sering terjadi teror di sana bagi warga yang sedang lewat di sekitar rumah itu. Sebelum bertindak, sebaiknya pikirkan terlebih dahulu dampak dan resiko yang akan terjadi ke depannya. Jangan memilih jalan pintas yang sangat menyesatkan dengan membuat perjanjian dengan jin. Dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, perbanyak ibadah dan berdoa serta berusaha. Insya Allah, rezeki akan datang dengan sendirinya. Dan janganlah sampai terjerumus ke dalam lembah hitam yang ujung-ujungnya malah membuat hidup kita semakin menderita. Karena tidak ada perjanjian dengan bangsa jin yang akan berakhir bahagia. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.